Baik, mari kita mulai ya. Nih, suaranya kecil atau gimana, Dep? Gimana? Suaranya kecil nggak? Mana masih putus-putus nggak, Dek? Sekarang Putus-putus. bisa nggak, Dek? Ora, ini gimana ini putus-putus? Dimas, Coba ya. kamu Coba ya. merekam Zoom pakai apa, Dit? Dari aplikasiku. Putus-putus nggak? Aplikasi bawaannya, Po. Bawaan HP-nya, Po. Ya, aku nggak putus-putus. Berarti bukan di Zoom. Oke, Oh, berarti kita mulai ya. di bawaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang terhormat, Ya kan Apoteker Lia Windows apa Agustina, kontrol Sarjana apa ya? SIMS, Boleh. dan yang saya banggakan teman-teman sejawat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewinda Rahman dengan NIM 1012347 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Jadi saya akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Adapun anggota kelompok yang akan melakukan presentasi pada hari ini yaitu yang pertama, Dea Cika Agustina Raisya Insyara 9, kemudian Dea Erika Putri dengan NIM 1012340, dan yang ketiga Desi Alvina Ardianti 1012341, dan yang keempat Devi Apriliana 1012342, dan yang kelima Devina Nur Aziza 1012343, dan yang keenam Devina Safa Sabila 1012344, dan yang ketujuh Devita Intan Permadani 10123 Ira Ena Valensi 1012346, dan yang ke-9 Delinda Rahman 1012347, dan yang ke-10 Dimas Maulana Waluyo 1012348, 11 Dian Ayu Wulandari 1012349, 12 Ade Irfantio 10 120002, dan yang terakhir Antonius Surudisiki 10 117025. Baik, kita mulai saja langsung untuk presentasi. Silakan untuk penyaji materi untuk bisa memulai. Saya Dea Cika akan memaparkan mengenai pengertian pemeriksaan DNA. Pemeriksaan DNA atau yang biasa kita sebut dengan tes genetik adalah proses pengujian genetik yang dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada individu yang meliputi gen, kromosom, dan protein. Jadi, tes DNA ini merupakan suatu jenis tes yang dapat mengidentifikasi mengenai perubahan gen, kromosom, maupun protein dalam tubuh manusia yang didapatkan melalui sampel dari darah, kulit, jaringan, ataupun cairan ketuban pada tubuh manusia.
Saya Erika Putri akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai pengertian pemeriksaan DNA pada pemeriksaan DNA selain juga dikenal sebagai pemeriksaan prenatal, yaitu proses di mana suatu darah atau cairan amnion diambil dari ibu hamil untuk menganalisis DNA janin. Cairan amnion itu apa? Cairan amnion itu adalah air ketuban. Cairan yang terdapat di dalam kantong ketuban yang mengandung janin selama masa kehamilan. Terima kasih atas Dia Erika. Saya akan ambil habis dari sini. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pemeriksaan DNA pada ibu hamil. Pada umumnya, masyarakat lebih mengenal tes DNA pada ibu hamil hanya untuk sebagai identifikasi garis keturunan antara anak dan orang tuanya. Sedangkan tes DNA sendiri juga bisa dilakukan pada ibu hamil untuk bertujuan pemeriksaan genetik yang dapat mendeteksi adanya kelainan gen pada bayi dan mengidentifikasi adanya mutasi pada gen, kromosom maupun protein. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan. Tes DNA dapat dilakukan pada ibu hamil. Pemeriksaan DNA tidak perlu menunggu anak lahir ke dunia, namun sudah dapat dilakukan sejak janin dalam kandungan, yakni dengan amniosentesis dan CVS. Tindakan ini dapat dikerjakan pada usia kehamilan 10 sampai 18 minggu dengan mengambil sampel DNA dari cairan ketuban atau jaringan plasenta. Baik, saya Devina Sawasabila memaparkan metode pemeriksaan DNA pada ibu hamil dengan tes darah invasif. Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu amniosentesis dan biopsi filikorionik. Amniosentesis merupakan tes prenatal invasif yang dilakukan dengan teknis pengambilan sampel cairan ketuban yang jumlahnya kurang dari 1 ons. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan jarum halus yang dimasukkan ke dalam rahim melalui perut ibu. Biopsi filikorionik adalah teknik operasi yang diterapkan di bidang kebidanan. Pengambilan sampel sel korion yang mengelilingi embrio disebut juga korion untuk melakukan analisis dan menemukan kelainan kromosom seperti trisomi 21 penyebab sindrom Down pada janin. Bagaimana prosedur amniosentesis dilakukan? Pertama-tama, area kecil perlu dibersihkan dengan antiseptik. Ibu mungkin menerima anestesi lokal untuk mengurangi rasa sakit. Dokter kemudian menentukan posisi janin dan plasenta dengan USG. Yang kedua, di bawah bimbingan ultrasound, dokter memasukkan jarum tipis berlubang melalui perut dan rahim ibu dan ke dalam kantung ketuban jauh dari posisi bayi. Setelah itu cairan diambil dengan jarum. Yang ketiga, jika mengandung anak kembar, di mana setiap bayi memiliki kantung ketuban sendiri, dokter akan mengambil 2 sampel berbeda dari masing-masing ketuban. Pastikan dokter memiliki pengalaman melakukan amniosentesis dengan bayi kembar. Yang selanjutnya yaitu manfaat tes amniosentesis pada ibu hamil. Yang pertama, tes genetik. Yang kedua, tes paru-paru janin. Yang ketiga, diagnosis infeksi janin. Yang keempat, mengurangi air ketuban tidak normal. Dan yang kelima adalah tes paternitas. Berikut adalah contoh gambar dari amniosentesis. Baik, untuk selanjutnya Antonius Orsudi Sidiki
untuk membacakan materinya. Saya Antonius Rudisiki akan menjelaskan tentang biopsi fili kornionik. Tes biopsi fili kornionik, tidak semua wanita hamil diindikasikan untuk menjalani tes biopsi fili kornionik. Biopsi fili kornionik mengindikasikan ketika yang pertama, hasil tes dengan metode lain, contohnya USG tembus nukal, tes screening non-invasi NIPT berisiko untuk diperoleh. Yang kedua, sindrom Down atau dugaan masalah kromosom lainnya dari kedua pasangan mempunyai kelainan resesif seperti fibrosis kistis atau anemia sel sabit. Istri atau suami mempunyai kelainan genetik tertentu, contohnya thalassemia. Yang ketiga, seorang ibu yang sebelumnya pernah melahirkan bayi dengan kelainan kromosom genetik, maka risiko terjadinya kembali kelainan hal tersebut sangat mungkin terjadi cacat lahir. Yang keempat, ultrasonografi diagnostik mendeteksi janin dengan sejumlah kelainan, antara lain bibir sumbing, kelainan jantung, kelainan struktur ginjal, dan ventrikel melebar. Next. Selanjutnya, waktu yang tepat untuk melakukan biopsi fili kornionik. Biopsi plasenta dilakukan pada usia kehamilan 12 sampai 14 minggu dengan posisi plasenta yang baik sebelum kantong ketuban memenuhi rongga rahim. Karena ini dapat dilakukan dengan catatan setelah melakukan pengambilan plasenta kornionik filus, ibu hamil harus segera dapat segera pulang. Namun perlu menghindari pengiriman berat dan menghindari hubungan seks selama kurang lebih 3-4 hari. Pantau suhu tubuh ibu pasca biopsi plasenta. Jika terjadi demam, kemungkinan besar ibu hamil mengalami infeksi. Perlu segera ke rumah sakit untuk pemeriksaannya. Biasanya diperlukan waktu 7-10 hari setelah prosedur untuk mengetahui hasil analisis kromosom dan 2-4 minggu untuk mengetahui hasil kelainan genetik. Next. Selanjutnya, prosedur pengambilan sampel biopsi fili kornionik. Ada dua jenis prosedur biopsi fili kornionik. Yang pertama, dengan servikal. Dalam prosedur ini, kateter dimasukkan melalui leher rahim ke dalam plasenta untuk mendapatkan sampel jaringan. Yang kedua, transabdominal. Dalam prosedur ini, jarum dimasukkan melalui perut dan rahim ke dalam plasenta untuk mendapatkan sampel jaringan. Prosedur terkait lainnya yang dapat digunakan untuk mendiagnosis cacat genetik dan kromosom adalah amniosentesis. Baik, silakan kepada Devinta Intan Permadani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang risiko pemeriksaan DNA pada ibu hamil. Risiko tersebut meliputi keguguran, pecah ketuban, dan infeksi. Menurut penelitian terbaru, risiko keguguran dengan amniosentesis adalah 1/500. Artinya 1 dari 500 wanita mengalami keguguran akibat menjalani diagnosis amniosentesis. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang metode pemeriksaan DNA pada ibu hamil dengan tes darah non-invasif.
NIPT dianggap non-invasif karena hanya memerlukan pengambilan darah dari wanita hamil dan tidak menimbulkan resiko apapun pada janin. Tes NIPT ini dilakukan pada minggu ke-10 kehamilan. Ada beberapa metode NIPT untuk menganalisis cfDNA janin. Untuk menentukan aneuploidi kromosom, metode yang paling umum adalah dengan menghitung seluruh fragmen cfDNA, baik janin maupun ibu. Jika presentase fragmen cfDNA dari masing-masing kromosom sesuai yang diharapkan, maka janin mengalami penurunan resiko mengalami kondisi kromosom atau hasil tes negatif. Jika presentase fragmen cfDNA dari kromosom tertentu lebih dari yang diharapkan, maka janin memiliki kemungkinan lebih besar mengalami kondisi trisomi atau hasil tes positif. Hasil screening yang positif menunjukkan bahwa pengujian lebih lanjut atau disebut pengujian diagnostik karena digunakan untuk mendiagnosis suatu penyakit harus dilakukan untuk memastikan hasilnya. Baik, selanjutnya yaitu berbagai manfaat yang sangat berharga bagi ibu hamil dan bayi yang belum lahir dalam pemeriksaan DNA untuk maternal check dan kondisi kehamilan antara lain, yaitu 1. Deteksi kelainan genetik awal, 2. Metode non-invasif, 3. Penentuan jenis kelamin, 4. Informasi resus yakni RH bayi, 5. Pencegah penyakit, 6. Keakuratan tinggi, dan yang terakhir yaitu perencanaan kehamilan masa depan. Baik, saya Devira Enovalensi akan menjelaskan tentang perbedaan metode tes darah non-invasif dan metode tes darah invasif. Jadi perbedaan antara tes darah non-invasif dan invasif adalah tingkat resiko keguguran. Tes darah non-invasif seperti tes paternitas prenatal non-invasif tidak menyebabkan keguguran, sedangkan tes darah invasif seperti pengambilan sampel CVS dan amniosentesis memiliki resiko menyebabkan keguguran. Namun tes darah invasif dapat menyediakan informasi lebih akurat dan mendeteksi kelainan genetik pada janin dengan akurasi yang lebih tinggi. Jadi, untuk melakukan pemeriksaan DNA pada ibu hamil, sebaiknya penting untuk berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu. Dokter akan membahas resiko dan manfaat tes genetik serta memilih metode tepat sesuai dengan keadaan kesehatan ibu dan janin. Baik, saya akan melanjutkan yaitu Dewi Rahman dengan kondisi kehamilan yang dapat diatasi dengan pemeriksaan DNA material antara lain. Yang pertama, defisiensi alfa antitrypsin A1AT, kedua penyakit genetik lainnya, ketiga paternity test, kemudian yang keempat uji forensik, dan yang kelima tes genetik. Yang pertama itu antitrypsin, tes DNA dapat mendeteksi kekurangan A1AT yang berfungsi untuk melindungi paru-paru. Kemudian yang kedua, penyakit genetik lainnya itu dimaksudkan untuk mendeteksi berbagai jenis penyakit genetik lainnya, seperti defisiensi alfa-1. Kemudian yang ketiga itu ada paternity test, yaitu digunakan untuk mengetahui identitas orang tua dari seorang anak yang dikandung. Kemudian tes ini juga memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, yaitu mencapai 99,9%. Kemudian yang keempat, uji forensik. Uji forensik ini berfungsi untuk pemeriksaan kepentingan forensik atau proses penegakan hukum. Kemudian yang kelima, tes genetik. Tes genetik sebenarnya tidak hanya dilakukan untuk mengetahui garis keturunan atau identitas seseorang, melainkan juga bisa mendeteksi penyakit tertentu. Pada pemeriksaan DNA pada ibu hamil memiliki kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihan aman, akurasi tinggi, deteksi dini, deteksi mikrodelesi, dan kekurangannya. Pertama, bukan diagnosis definitif, deteksi tidak lengkap, hasil negatif palsu, hasilnya positif palsu, biaya, dan dampak fisiologinya.
Lalu selanjutnya yaitu kesimpulan dari pemaparan materi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan DNA untuk maternal check dan kondisi kehamilan dapat memberi informasi penting tentang kesehatan bayi yang akan lahir dan resiko genetik yang terkait dengan ibu. Untuk kesimpulannya, dari pemeriksaan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko kesehatan dan menentukan keberadaan kromosom tambahan atau kekurangan yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan janin. Lalu untuk hasilnya dapat memberikan informasi penting bagi perawatan prenatal dan persiapan masa depan untuk ibu dan bayi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman dan audien lainnya, demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai pemeriksaan DNA untuk maternal check dan kondisi kehamilan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.